8a. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini dalam suasana memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara harfiah, Isra berarti perjalanan di malam hari atau perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj secara harfiah berarti perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Adapun ayat yang mengabadikan fenomena Isra Mi'raj ini, Allah dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ujian bagi umat manusia. Apakah mereka beriman atau tidak? Sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 60. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata memberikan informasi tentang alam gaib yang akan terjadi pada umat manusia di akhir kelak. Itulah sebabnya dikatakan sebagai ujian. Apakah umat manusia beriman atau tidak terhadap peristiwa tersebut? Teman-teman yang berbahagia, adapun hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menunjukkan isyarat perlunya manusia ke Sidratul Muntaha, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mengandung hikmah perlunya manusia berhubungan secara vertikal dengan Tuhannya, atau dalam istilah Al-Qur'an, hablun minallah wa hablun minannas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai Isra dan Mi'raj menceritakan pengalamannya kepada para sahabat bahwa betapa bahagianya dan menikmatnya dikala berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada peristiwa Mi'raj, dalam titik tertentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari ukuran ruang dan waktu sehingga tidak ada lagi siang ataupun malam. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melihat rahasia kegaiban yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidup kita kini terkungkung waktu, sehingga hidup kita berkisar dari sekarang, besok, dan seterusnya. Namun, suatu saat menurut Allah Subhanahu wa taala, manusia dapat keluar dari kungkungan waktu. Sebab waktu itu sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah manusia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran manusia yang baik dan yang jahat. Isra berarti perjalanan menelusuri permukaan bumi, sedangkan Mi'raj berarti perjalanan meninggalkan bumi, yaitu Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Mi'raj berarti perjalanan meninggalkan bumi. Peristiwa ini menggambarkan kepada kita bahwa suatu saat manusia pasti wafat meninggalkan bumi, dan inilah berarti Mi'rajnya kita. Sebelum Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibedah terlebih dahulu untuk dibersihkan hatinya dari segala kotoran yang mengganggu keselamatannya. Hal ini berarti mengisyaratkan kepada kita bahwa apabila manusia ingin selamat dalam akhir hayatnya, maka manusia harus lebih dahulu membersihkan hatinya dari kotor-kotoran syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, demikianlah
Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini, iman kita bertambah mantap. Begitu juga dalam hubungan antar manusia, sehingga terdapat keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Pergi ke Praci membeli buah, pulangnya beli kerajinan tangan. Bila ada KTP